pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami bawa hati dan hidup kami Tuhan, jadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami bawa pujian kami bawa penyembahan kami hanya untuk Engkau Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, siapkan hatimu, siapkan hidupmu. Mari kita menyembah Dia bersama-sama. Kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Kita rasa bahagia saat dalam hadirat-Nya. Ada damai, ada sejahtera, ada kekuatan yang baru, ada iman yang baru di dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Dekat Bapa semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Berdiam dekat Bapa semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan
kekuatan dalam hadiratnya. Ku temukan kasih-Nya dalam hadiratnya. Ku rasa bahagia dalam hadiratnya. Ada damai dan sejahtera dalam hadiratnya. Ku temukan iman kekuatan dalam hadiratnya. Ku temukan kasih-Nya. Mari saya ajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ku berdiam Dekat Bapa, dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus kuduslah Raja segala raja. Dan ku bernyanyi, bagi Dia korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa dalam hadiratnya. Ku rasa bahagia dalam hadiratnya. Ada damai dan sejahtera dalam hadiratnya. Ku temukan iman kekuatan dalam hadiratnya. Ku temukan kasih-Nya dalam hadiratnya. Ku rasa bahagia dalam hadiratnya. Ada damai dan sejahtera dalam hadiratnya. Ku temukan iman kekuatan dalam hadiratnya. Ku temukan kasih-Nya dalam hadiratku, dalam hadiratnya. Ku rasa bahagia dalam hadiratnya. Ada damai dan sejahtera dalam hadiratnya. Ku temukan iman kekuatan dalam hadiratnya. Ku temukan kasih-Nya dalam hadiratnya. Ku rasa bahagia dalam hadiratnya. Ada damai dan sejahtera dalam hadiratnya. Ku temukan iman kekuatan dalam hadiratnya. Ku temukan kasih-Nya dalam hadiratnya.
ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Hanya dalam hadirat-Mu, hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku rasa bahagia, ku temukan kasih-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Irayana pashikerere. Ira papa payanana shikara papa. Ira mama. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kami boleh ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang undang kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih kami masih diberi kekuatan, kami masih diberi kesehatan, kami masih diberi segala yang terbaik dari Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat hidup kami, buat segala yang ada dalam kehidupan kami, buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau lebih lagi memuji Engkau, menyembah Engkau, dan kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu yang membuat kami bahagia, membuat kami aman, membuat kami sejahtera, dan kami menemukan iman dan kekuatan di sana Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini umat-Mu, ini anak-anak-Mu, dan kami siap Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan bersama-sama, amin. Berikan kemuliaan dan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Seberapa banyak yang percaya bahwa hanya tinggal dekat Tuhan saja kita aman dan tenang. Ayo mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Hanya tinggal dekat-Mu Tuhan, hidupku aman, hidupku menang. Memegang
yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau yang meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Biarlah Kau yang menjadi perisai kami Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Amin, amin, amin. Mari kita lebih lagi meninggikan nama Tuhan karena Yesuslah dasar iman kita yang teguh. Amin. Yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Terima kasih. Tetap biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan,
semakin serupa dengan gambaranmu. Katakan bersama Rohmu. Ku pasti benar. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan Raja, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Yes. Segala puji hormat hanya dari namamu Tuhan Yesus. Amin. Saya persilakan jemaat boleh kembali duduk. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa Yesus iman dan pengharapan kita. Kita boleh katakan bahwa sekali Yesus akan selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku rasakan. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih, Engkau selalu ada buat setiap kami Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang,
yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Niscaya musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali kita puji dari aku. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya perintah jemaat boleh balik bangkit berdiri, kita siapkan hati. Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Mari naikkan sembah kita di hadapan Tuhan. Haleluya.
Kami wujudkan rasa cinta kami Tuhan dalam penyembahan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Shikerala maralai, haleluya. Kami cinta Kau Tuhan, kami rindu Engkau lebih dari semua. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Allah. Kami agungkan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk Juru Selamat yang hidup, yang begitu mengasihi kami, yang telah menebus dosa kami, hingga kami ada hari ini, semua karena Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa sekali lagi beribadah secara onsite maupun secara online. Dan sebentar kami akan terima firman-Mu, biar firman boleh menjadi rema buat hidup kami. Berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Tolong hamba-Mu bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Engkau kehendaki. Kami serahkan semua untuk kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Ya, selamat pagi, shalom. Apa kabar saudara? Wah, dahsyat. Kasih senyum kanan kirinya. Wah, manis sekali senyumnya, luar biasa. Haleluya. Saya bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali di tempat ini. Dan saya senang sekali saya bisa kembali melayani Anda semua dalam pemberitaan firman. Hari ini ada satu tema yang akan kita bahas bersama, yaitu beriman di tengah tantangan. Ya, beriman di tengah tantangan. Saudara kasih Tuhan, siapa dalam hidupnya pernah menghadapi tantangan? Angkat tangan. Kalau enggak angkat tangan, luar biasa saudara ya. Semua kita pasti pernah menghadapi yang namanya tantangan atau masalah saudara. Nah, masalah dan tantangan itu sebetulnya adalah ya kata yang artinya sama saudara. Cuman kata tantangan itu mungkin kata yang lebih berkesan positif gitu ya dan optimis gitu daripada kata masalah. Kalau kita berkata menghadapi masalah tuh kesannya kayak negatif, tapi kalau kita berkata ini tantangan untuk saya ya kesannya lebih positif. Sebetulnya artinya kalau saya baca kurang lebih sama saja. Nah, coba klik satu kali. Next slide. Oke. Nah, saudara kasih Tuhan, waktu hidup kita ini berhadapan dengan tantangan atau masalah, maka sebetulnya tantangan atau masalah itu akan dapat dihadapi dengan dua hal ini, saudara. Yang secara umum, yang pertama, tantangan yang kita hadapi akan berhadapan dengan logika manusia kita. Otak kita akan mencari cara, mencari jalan untuk mengatasi tantangan masalah yang terjadi berdasarkan logika atau otak kita, saudara. Contoh sederhana, kalau ada soal 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, itu secara logika cari penyelesaiannya seperti itu, saudara. Makanya kita dengar ada istilah yang namanya putar otak. Ini tentu tidak berarti otaknya diputar-putar, saudara. Bukan, tapi ini adalah istilah tentang atau gambaran bagaimana seseorang itu menghadapi masalah dengan logikanya. Tentu saja bentuknya bisa sangat beragam, bisa dipikir terus, saudara cari solusi, bisa tanya orang lain, bisa cari di Google, bisa segala macam berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang dirasakan, dan macam-macam saudara untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi seseorang. Nah, tapi secara khusus bagi kita orang yang beriman kepada Tuhan, kita punya sebuah keistimewaan. Yaitu ketika anak-anak Tuhan ini
berhadapan dengan tantangan dan masalah, ketika kita menghadapi tantangan dan masalah, kita tidak hanya dapat menghadapi dengan logika saja, saudara. Tetapi kita juga dapat menghadapi tantangan hidup kita dengan yang namanya iman, saudara. Ya, dengan hal kedua tadi. Jadi anak-anak Tuhan bisa menghadapi tantangan dengan logika dan juga dengan imannya, saudara. Nah, iman di sini berarti rasa percaya kepada Tuhan. Ya, artinya kita percaya bahwa Tuhan itu ada dan dengan kemahakuasaannya dia mampu mengulurkan tangannya untuk menolong kita mengatasi tantangan-tantangan, masalah-masalah yang ada di dalam hidup Anda dan saya. Jadi ketika kita punya iman kepada Tuhan dan kita sedang berhadapan dengan masalah, maka sebetulnya kita sedang percaya, kita sedang yakin bahwa tantangan tersebut, tantangan yang sedang kita hadapi, masalah yang sedang kita hadapi, tidak lagi hanya berhadapan dengan logika kita sebagai manusia, tetapi tantangan itu sekarang juga berhadapan dengan kuasa daripada Tuhan sendiri, saudara. Saya mau ajak kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan tentang iman ketika sedang bekerja menghadapi tantangan atau masalah dalam hidup seseorang. Saya mau ajak kita lihat next di Matius 17 ayat yang ke-20. Matius 17 ayat 20. Tuhan Yesus berkata, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, saudara kasih Tuhan, dalam hidup orang percaya, gunung itu seringkali merupakan gambaran dari masalah, dari tantangan yang perlu disingkirkan, yang perlu dipindahkan, saudara. Di dalam karena gunung tersebut menghalangi jalan kehidupan kita, menjadi masalah dalam kehidupan kita. Nah, di ayat tadi Tuhan mengatakan kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, kemudian kita berkata kepada gunung dengan iman percaya kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus berkata, gunung itu akan apa? Pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Pertanyaannya, saudara, yang memindahkan gunung, yang bergerak memindahkan gunung itu Tuhan atau kita? Tuhan apa kita? Tuhan, saudara. Lalu kapan bergeraknya dia memindahkan gunung persoalan dari hadapan kita? Ketika kita punya iman kepada dia. Jadi ketika ada iman dalam hidup seseorang yang bekerja, saudara, maka iman tersebut membuat gunung, masalah atau tantangan yang mungkin secara logika sudah tidak bisa diatasi, sekarang gunung masalah itu berhadapan dengan Tuhan, saudara. Dan Tuhan kemudian bekerja sebagai hasil iman seseorang kepadanya, iman kita kepadanya, dia memindahkan gunung itu dengan kuasanya yang luar biasa. Jadi sebetulnya Bapak Ibu kasih Tuhan, hidup Anda dan saya sebagai orang Kristen memang adalah kehidupan yang harusnya sangat istimewa. Karena waktu kita berhadapan dengan tantangan atau masalah dan bahkan ketika logika kita sudah tidak mampu lagi menghadapi, apalagi mengalahkan masalah kita, ada iman dalam hidup Anda dan saya yang bisa kita pakai, saudara, yang bisa kita aktifkan. Di mana ketika iman itu bekerja, maka iman dapat menggerakkan satu pribadi yang tak terkalahkan, namanya Tuhan Yesus Kristus, untuk menghadapi tantangan kita dan pasti sanggup mengalahkan tantangan kita, saudara kasih Tuhan. Saudara, zaman dulu ada satu lagu bagus tapi mungkin sekarang sangat jarang dinyanyikan, saudara. Ya, lagunya berkata seperti ini, bukan kuat, bukan gagah, oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku, kata Tuhan, saudara. Jadi dapat digambarkan bahwa waktu iman kita bekerja, maka tantangan kita sebetulnya tidak lagi kita hadapi 1 lawan 1, saudara. Tetapi sekarang 1 lawan 2, di mana tantangan itu akan berhadapan dengan Tuhan dan kita. Coba saudara ingat, Alkitab mencatat kisah saat Daud melawan Goliat, saudara. Ini kisah tentu saudara tahu ya, saudara. Daud ketika menghadapi Goliat, dia berkata, Goliat, kamu mendatangi aku dengan tombak dan lembing.
Aku menghadapi kamu dengan nama Tuhan Allah Israel yang engkau hina. 2 lawan 1. Daud menghadapi Goliat tidak dengan dirinya sendiri, tapi dia menghadapi bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan mengalahkan Goliat karena iman Daud kepadanya, saudara. Jadi sebetulnya bahkan kalau kita baca di seluruh Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, kita akan menemukan begitu banyak contoh bagaimana jika yang namanya iman sudah bekerja, saudara, iman sudah aktif, hasilnya dahsyat banget, saudara. Hasilnya luar biasa, karena iman membuat Tuhan bergerak. Ketika Tuhan bergerak, sudah ikut campur, apapun bisa terjadi dalam hidup kita. Amin, Bapak kasih Tuhan. Coba sekarang saudara katakan ke kanan kiri saudara, jika imanmu bekerja, ayo bilang kanan kirinya, maka tidak ada yang mustahil bagi kamu. Sekali lagi, jika imanmu bekerja, maka tidak ada yang mustahil bagimu. Amin, saudara. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi luar biasa hidup orang percaya kalau imannya aktif, dahsyat banget. Tapi masalahnya ini, masalahnya adalah ketika berhadapan dengan tantangan atau masalah, ternyata tidak semua orang beriman, imannya bekerja. Ya, ini masalahnya. Ketika menghadapi tantangan dan masalah, tidak semua orang beriman, imannya bisa bekerja. Alias imannya kadangkali mogok, saudara, nggak bisa bekerja. Nah, untuk orang beriman yang ternyata imannya mogok, ya, nggak mau bekerja, maka sebetulnya ia akan sama saja dengan orang yang tidak beriman, saudara. Artinya dia akhirnya akan mengandalkan logikanya saja untuk menghadapi tantangan atau masalahnya di dalam kehidupannya sendiri, saudara kasih Tuhan. Nah, sebagai catatan, yang menyedihkan adalah ketika orang yang imannya mogok ini adalah ternyata orang yang punya pengetahuan tentang iman kepada Tuhan. Ini yang menyedihkan. Ya, ketika orang yang imannya mogok ini ternyata adalah orang yang sebetulnya dia punya pengetahuan tentang iman kepada Tuhan. Artinya dia tahu dan percaya bahwasanya Tuhan itu ada. Bahwasanya Tuhan itu penuh kasih. Bahwasanya Tuhan kalau nolong dahsyat luar biasa, apapun bisa terjadi, tidak ada yang mustahil. Dia tahu bahwa Tuhan itu ada, saudara. Ya, tapi ketika dia berhadapan dengan tantangan, maka rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang yang muncul dari logikanya begitu kuat. Sehingga akhirnya imannya kalah, saudara. Dan tidak yakin bahwa Tuhan akan menolong dia mengatasi masalahnya. Ini kondisi yang sebetulnya menyedihkan. Ada orang beriman, tahu tentang pengetahuan iman, tapi imannya mogok waktu berhadapan dengan tantangan dan masalah. Adakah contohnya dalam Alkitab? Saya tunjukkan, saudara. Contoh dalam Alkitab bisa kita lihat dari kisah Simon Petrus. Saudara mungkin juga semua tahu kisah ini. Saat Tuhan Yesus ditangkap, ya malam waktu Yesus ditangkap sebelum disiksa dan disalibkan, saudara. Simon Petrus termasuk orang yang malam itu lari dan meninggalkan Tuhan Yesus seorang diri di Taman Getsemani, saudara. Dan di malam yang sama, Simon Petrus dicatat di Alkitab adalah murid Yesus yang menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dia berkata, aku nggak pernah kenal Yesus. Aku nggak pernah kenal Yesus. Aku tidak pernah kenal dengan dia. Sampai dia bersumpah tidak pernah kenal Tuhan Yesus. Saya tanya saudara, menurut saudara, apakah Petrus tidak tahu tentang pelajaran iman kepada Tuhan Yesus? Tidak tahu, saudara? Tentu tahu, saudara. Ya tentu dia tahu, bahkan dia diajari oleh Tuhan Yesus sendiri. Tapi ternyata malam itu ketika berhadapan dengan tantangan, imannya mogok, saudara. Tidak bekerja dengan baik. Padahal selama 3,5 tahun, dia bersama dengan Tuhan Yesus, mendengar pengajarannya secara langsung. Ini orang beriman, tahu pelajaran tentang iman, berhadapan dengan tantangan, mogok imannya, saudara. Akhirnya logikanya yang ambil peran, larilah dia, saudara. Imannya enggak bekerja, saudara kasih Tuhan. Karena itu Bapak kasih Tuhan, penting sekali buat kita mempelajari bagaimana kita punya iman bukan hanya ketika tidak ada tantangan, tetapi juga punya iman saat menghadapi tantangan. Ya, dan
Saat ini saya mau ajak kita belajar dari seorang anak Tuhan yang namanya Nuh, saudara. Karena Alkitab mencatat Nuh adalah orang yang tetap beriman saat ada di tengah tantangan, saudara. Saya ajak kita baca lagi satu ayat, next. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Saya ajak kita baca ayat ini bersama-sama, 1, 2, 3. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara kasih Tuhan. Alkitab mencatat Nuh, ini hamba Tuhan yang luar biasa saudara, dicatat berhasil bertahan melawat berbagai tantangan dalam kehidupannya. Ya, dari kisah Nuh kita bisa temukan tantangannya Nuh. Yang pertama tantangan kesabaran, saudara. Bangun bahtera itu butuh waktu 120 tahun lamanya, saudara. Ini kalau tidak sabar mungkin bahtera itu tidak pernah jadi, saudara. Lalu Nuh juga berhadapan dengan tantangan diolok-olok ketika dia bangun bahteranya. Orang berkata, Nuh, kamu ini sudah agak gila. Bangun bahtera besar kok di atas gunung. Harusnya kan di dekat laut. Bangunnya kok di atas gunung. Ketika Nuh menginjil, saudara, supaya orang-orang bertobat, tidak ada yang mau bertobat, saudara. Dia dihina, dia diolok-olok, saudara. Dia juga menghadapi tantangan kesetiaan karena dia membangun bahtera yang luar biasa besarnya. Dan tentu saja Alkitab mencatat Nuh menghadapi tantangan yang terbesar dalam hidupnya yang dapat membawa kebinasaan bagi dia dan keluarganya. Yaitu datangnya air bah yang menghukum seluruh umat manusia. Saudara kasih Tuhan, kalau kita baca Alkitab, air bah yang datang di zaman Nuh ini lebih ngeri daripada bencana apapun yang pernah kita lihat. Pandemi apapun belum sebanding dengan air bah zaman Nuh. Kenapa? Karena waktu kita pandemi ya banyak orang meninggal, ratusan ribu mungkin yang meninggal, saudara. Tetapi waktu zaman Nuh seluruh dunia meninggal, saudara. Yang hidup tinggal 8 orang. Di seluruh dunia tidak ada lagi kehidupan dari manusia, saudara. Lalu pertanyaannya, menghadapi berbagai tantangan yang hebat ini, dengan apa Nuh bisa menghadapinya, bahkan mengatasi semua tantangan itu. Alkitab tadi mengatakan di 2 kata awal, karena apa? Iman, saudara. Karena iman, by faith, saudara. Nuh bisa menghadapi tantangan, bisa mengatasi segala tantangan yang dia hadapi pada zaman dia hidup, saudara. Jadi dengan kata lain, imannya Nuh, ini iman yang aktif, saudara. Iman yang terus bekerja, tidak hanya ketika tidak ada masalah, tidak hanya ketika keadaannya baik-baik saja, tetapi juga ketika saat ada tantangan, saudara, ketika ada pencobaan, ketika ada masalah. Alkitab mencatat imannya tetap bertahan kepada Tuhan sampai akhir kehidupannya, saudara. Ya, sampai akhir kehidupannya. Jadi ini iman yang luar biasa. Nah, lalu pertanyaannya berikutnya, klik. Bagaimana Nuh bisa tetap beriman di tengah tantangan yang begitu hebat? Bagaimana Nuh kok bisa tetap beriman di tengah tantangan yang begitu hebat, saudara? Nah, saya mau ajak kita lihat, perhatikan di ayat yang tadi, coba mundur 1 slide. Oke, terima kasih. Nah, ayat tadi berkata, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ibrani 11 ayat 7. Saudara, menurut saudara, waktu Tuhan bilang bahwa dia akan menghukum dunia, apakah Nuh tahu bahwa hukuman Tuhan atas bumi itu akan berupa air bah atau air banjir yang menghukum seluruh dunia? Ya, kira-kira waktu Tuhan bilang kepada Nuh, aku akan menghukum dunia. Tahu nggak kalau hukumannya itu berupa air bah? Siapa yang menurut saudara bilang tahu? Angkat tangan. Tahu, ada satu tahu. Tadi nggak angkat tangan tapi tahu ya saudara. Siapa yang menurut saudara nggak tahu? Angkat tangan. Nah, beberapa. Siapa yang bingung? Ya, coba saya ajak kita lihat satu ayat. Coba klik 2 kali ya. Satu lagi. Nah, Tuhan berkata gini, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan apa? Air bah
meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit, segala yang ada di bumi akan mati binasa. Jadi Nuh tahu nggak kalau hukumannya bakal jadi air bah? Tahu, saudara. Nuh tahu, saudara. Tahu akan datang yang namanya air bah. Nah, tapi pertanyaan berikutnya, meskipun Nuh tahu akan ada air bah, apakah Nuh tahu air bah itu seperti apa bentuknya? Tahu nggak, saudara? Tidak tahu, saudara. Kenapa? Karena Alkitab mencatat air bah belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi lagi. Jadi cuma terjadi berapa kali? 1 kali. Nuh tahu akan ada air bah. Tapi kenyataan air bah seperti apa dahsyatnya, dia tidak tahu, saudara. Ya, karena dia tidak pernah hadapi air bah sebelumnya, tidak pernah lihat air bah sebelumnya. Dia tahu di depan akan ada tantangan. Dia tahu di depan akan ada masalah. Dia tahu di depan akan ada hukuman yang luar biasa. Bentuknya seperti apa, dia nggak tahu. Cuma dia dikasih tahu Tuhan itu air bah, saudara. Saudara tahukah saudara, bahwa kondisi yang dihadapi oleh Nuh ini sebetulnya adalah kondisi yang kurang lebih sama dengan hidup Anda dan saya hari ini, saudara. Saya tanya saudara, siapa di sini yang tahu bahwa di akhir zaman saat kita hidup menjelang Tuhan Yesus datang kedua kali, akan ada banyak masalah di dunia? Siapa yang tahu? Nggak tahu, saudara? Kita harusnya tahu. Loh kok bisa? Karena Alkitab kasih tahu kita, saudara. Kalau saudara baca Alkitab, kita akan menemukan bahwa Tuhan Yesus berkata, sebelum kedatangannya, akan ada yang namanya perang, bencana alam, kelaparan, masa yang sukar, saudara. Jadi kondisi di awal kita ini sama sebetulnya kayak Nuh. Kita tahu, Tuhan kasih tahu kita di depan akan ada tantangan yang besar. Tapi pertanyaannya, masa sukarnya itu seperti apa? Apa kita sudah tahu, saudara? Belum tahu, saudara yang kasih Tuhan. Ya, ngerinya seperti apa? Kita belum tahu, karena apa? Belum terjadi. Yang menarik, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kondisi akhir zaman itu ngerinya seperti belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Sama enggak dengan air bah? Waktu di zaman Nuh. Belum pernah terjadi, terjadi sekali dan tidak akan terjadi lagi. Yang akan kita hadapi ini sama kayak gitu. Belum pernah terjadi ngerinya, terjadi sekali dan tidak akan terjadi lagi. Ayatnya di mana, Pak? Ya, coba kita lihat, saudara. Coba kita lihat. Matius, klik sekali. Nah, sebab pada masa itu, yang bilang Tuhan Yesus ya, akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang apa? Belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi ini kan kondisi yang sebetulnya sama persis dengan zaman Nuh menghadapi tantangan air bah. Ya, tetapi perhatikan di ayat tadi, ya, sebelum air bah datang, tadi Tuhan berkata, sebelum air bah datang, Tuhan memberi petunjuk, yaitu Nuh diperintahkan untuk buat bahtera, saudara. Tuhan kasih tahu nih, Nuh akan menghadapi air bah yang dahsyat, yang ngeri, Nuh belum tahu kayak apa. Tapi untuk menghadapi itu, Tuhan memerintahkan Nuh buat bahtera. Buatlah bahtera. Artinya Tuhan memberikan cara kepada Nuh, memberikan tuntunan kepada Nuh, memberikan Nuh petunjuk supaya dia bisa bertahan melewati tantangan yang akan datang. Jadi pertanyaan, mengapa Nuh bisa tetap beriman di tengah tantangan? Coba klik lagi 1 kali. Jawabannya ini, saudara. Mengapa Nuh bisa beriman di tengah tantangan? Karena Tuhan sudah memberikan petunjuk kepadanya supaya dia bisa melewati tantangan itu, saudara yang kasih itu. Ya, jadi kalau kita tanya kenapa kok Nuh bisa beriman ya di tengah tantangan yang luar biasa? Ya ini jawabannya. Karena Tuhan sudah kasih dia caranya, petunjuknya supaya dia bisa melewati tantangan yang ada, saudara. Sebetulnya hal yang sama juga terjadi dalam hidup Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Saya tanya saudara, kira-kira menurut saudara, kalau hidup kita di depan ini akan menghadapi tantangan, masalah, Tuhan tahu enggak saudara? Kira-kira Tuhan tahu enggak? Hidup saudara beberapa hari ke depan, mungkin bulan depan, minggu depan mungkin, hidup kita mungkin, tahun depan akan menghadapi tantangan, kira-kira Tuhan tahu enggak saudara? Tahu saudara.
Ya, Tuhan tahu. Oleh karena itu sebetulnya sebelum tantangan atau masalah datang, Tuhan Yesus akan memberikan Anda dan saya petunjuk-petunjuk, cara-cara untuk mempersiapkan iman kita agar iman kita siap berhadapan dengan tantangan atau masalah yang akan datang nanti, saudara. Saya tunjukkan ya satu contoh nih dalam Alkitab. Coba klik ya. Kita lihat dari hidup seorang yang namanya Daud. Mazmur 18 ayat 33 sampai yang ke-35. Daud berkata gini nih. Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Daud berkata, Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Perhatikan tadi di ayat 33, Tuhan mengikat pinggang Daud dengan keperkasaan, saudara. Pertanyaannya, tujuannya apa, saudara? Mengapa Tuhan perlu mengikat pinggangnya Daud dengan keperkasaan? Tujuannya ada di ayat yang ke-40, saudara. Mazmur 18 ayat yang ke-40, klik satu kali. Nah ini saudara, engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan, tujuannya apa? Untuk berperang, saudara. Jadi Tuhan tahu Daud akan menghadapi musuh. Daud akan menghadapi masalah, Daud akan menghadapi tantangan, sehingga pinggangnya Daud harus dibuat perkasa, dilatih, supaya dia siap untuk berperang. Lalu kalau Anda perhatikan apa yang Tuhan lakukan kepada Daud sebelum dia bertemu dengan musuh-musuhnya. Coba mundur satu slide. Ayat 34 saudara. Tuhan membuat kakinya Daud perkasa. Terjemahan mengatakan dengan lincah saudara. Bisa berdiri di bukit-bukit. Ini artinya bisa berdiri di tempat-tempat yang tinggi. Tempat-tempat yang curam. Tempat-tempat yang berbahaya saudara. Daud bisa berdiri dengan tegak di sana. Lalu Tuhan juga membuat tangan Daud menjadi kuat. Dilatihnya tangan Daud berperang. Sehingga tangannya cukup kuat untuk melenturkan busur tembaga dan bisa memakai pedang, saudara. Ya, dia mengajar tangannya berperang sehingga lengannya bisa melenturkan busur tembaga, saudara. Jadi Daud menjadi ahli dalam perang jarak jauh maupun perang jarak dekat. Dia siap menghadapi kondisi perang seperti apa? Tanah rata, perbukitan, hadapi semua, saudara. Tidak masalah buat Daud. Jadi sebetulnya sebelum musuh datang kepada Daud, Tuhan sudah mempersiapkan dulu Daudnya. Tuhan sudah beri cara, sudah kasih petunjuk, sudah kasih latihan, agar ketika Daud menghadapi tantangan yang akan datang di kemudian hari, dia siap. Dia bisa menghadapi, dia bisa berperang, dan dia bisa mengalahkan, bisa keluar jadi pemenang, saudara. Saya kasih Tuhan hal yang sama sebetulnya Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sebelum masalah datang, sebelum tantangan datang, dia juga akan memakai banyak hal untuk memberikan kepada kita petunjuk, cara agar iman kita siap menghadapi tantangan yang akan datang di dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, saya tanya satu pertanyaan lagi. Siapakah saudara di sini yang pernah mengalami keadaan di mana kita ternyata akan menghadapi masalah atau tantangan, dan sebelum hal itu terjadi, Tuhan sudah memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk dan cara-cara agar kita siap menghadapi tantangan atau masalah tersebut. Siapa yang pernah ngalamin? 1, 2, 3, saudara. Ya, tidak banyak rupanya ya saudara. Yang pernah mengalami keadaan di mana kita ternyata akan menghadapi tantangan atau masalah, tapi sebelumnya Tuhan ternyata sudah memberikan kepada kita cara, sudah memberikan kepada kita petunjuk bagaimana caranya kita siap menghadapi tantangan tersebut. Ya tadi yang angkat tangan kalau nggak salah cuma 3. Pertanyaan saya berikutnya, apakah saudara tidak baca Alkitab setiap hari? Saudara? Apakah saudara tidak baca Alkitab saudara? Alkitab itu isinya apa? Cara-cara, petunjuk-petunjuk yang diberikan Tuhan bagi kita supaya hidup kita di dunia bisa menghadapi tantangan, masalah, dan itu ditulis lengkap sejak kejadian sampai akhir dunia.
Jadi sebetulnya buat Anda dan saya yang beriman kepada Tuhan, caranya sudah ada enggak? Ada, saudara. Di Alkitab yang jarang dibaca itu. Itu loh saudara. Makanya Tuhan itu sebetulnya selalu kasih tahu kita sebelum ada tantangan masalah. Kita itu sudah disiapkan. Ini loh nak caranya. Tinggal mbok baca. Tapi banyak anak Tuhan tidak baca. Saudara kasih Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan secara umum sebetulnya Tuhan sudah memberikan cara petunjuk kepada kita bagaimana agar kita siap menghadapi tantangan atau masalah dalam hidup kita. Melalui apa? Firman Tuhan. Saudara. Maka itu kan penting kita baca Alkitab setiap hari supaya kita ngerti menghadapi A, caranya gimana, menghadapi B, caranya gimana, kalau sakit gimana, kalau menghadapi kelemahan gimana, imannya sedang butuh dikuatkan gimana, di Alkitab itu ada semua, saudara kasih Tuhan. Selain itu tentu Tuhan akan juga bisa memberikan latihan-latihan secara pribadi dalam hidup Anda dan saya. Misalnya kita diperintahkan untuk memberikan berkat tertentu kepada seseorang, saudara. Ya melatih ketaatan kita. Kita misal diperintahkan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Secara pribadi kita berlatih. Mungkin kita juga diberi perasaan tidak sejahtera waktu mau ambil keputusan. Kita pikir nih baik, tapi waktu kita mau ambil keputusan kok di hati gak enak ya. Akhirnya kita berkata ya sudah gak jadi deh. Dan ternyata benar keputusan kalau kita ambil endingnya tidak baik saudara. Atau saudara waktu kita sedang tidur, mungkin Anda pernah ngalami, sedang tidur tiba-tiba digugah Tuhan. Dibangunkan dan Tuhan bilang berdoa. Nah itu saudara, kita taat gak? Waktu kita taat berdoa, kita sebetulnya sedang masuk di latihan-latihan itu saudara. Mempersiapkan diri kita untuk menghadapi yang kita mungkin gak tahu di depan sana. Mungkin juga dalam hidup ini saudara pernah didorong untuk ayo ambil waktu berdoa puasa. Ayo ambil waktu berpuasa cari wajah Tuhan. Saudara. Didorong seperti itu. Nah latihan-latihan seperti ini kadang kita abaikan. Kita anggap alah apa sih gitu saudara. Tapi sebetulnya hal ini tidak kita sadari seringkali dipakai Tuhan untuk mempersiapkan iman kita untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang di depan kita. Masalahnya adalah ada orang-orang yang menolak ketika Tuhan hendak memberi cara, petunjuk, pengajaran, pelatihan karena merasa keadaannya baik-baik saja. Keadaannya sedang aman nih, bisa saya atasi sendiri. Sehingga akhirnya ketika di depan tantangan datang, ya imannya tidak siap saudara. Untuk menghadapi tantangan tersebut. Saya mau ajak kita lihat contoh dari murid-murid Tuhan di Taman Getsemani. Kembali ke kisah itu saudara. Sebelum murid-murid itu menghadapi tantangan di Taman Getsemani, Alkitab mencatat Tuhan sudah kasih tahu murid-muridnya tentang penderitaan yang akan dia alami. Bahkan kalau saya nggak salah ingat, sampai 3 kali loh saudara. Tuhan berkata Mesias akan menderita, Mesias akan menderita, Mesias akan menderita. Dan 12 murid ini tahu Mesias itu siapa? Yesus Kristus. Saudara. Sudah dikasih tahu sampai 3 kali. Malam sebelum Yesus diserahkan, diajak muridnya apa? Yuk doa sama aku 1 jam aja. Supaya apa? Alkitab mencatat agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ayatnya di mana? Saya ajak kita lihat ya, satu ayat. Klik sekali. Oke, klik lagi. Nah ini Matius 26 ayat 40-41 ya, 40-41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Diajak berdoa, mereka memilih tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah saudara. Jadi Tuhan sudah kasih tahu akan ada penderitaan. Tuhan malam itu sudah ajak mereka berdoa berjaga-jaga dengan tujuan supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi para murid menolak melakukannya. Karena apa? Ngantuk saudara. Banyak orang kan begitu. Yuk nak doa nak. Ngantuk Tuhan. Baca Alkitab ngantuk Tuhan. Ajak ke gereja ngantuk Tuhan. Akhirnya ketika tantangan datang, para murid ini imannya mogok, saudara. Dan mereka lari meninggalkan Tuhan. Nah pertanyaan lagi, apakah hal yang sama juga bisa terjadi dalam hidup anak Tuhan? Ketika tantangan datang, adakah anak-anak Tuhan yang ketika menghadapi tantangan justru lari meninggalkan Tuhan? Saya rasa cukup banyak, saudara.
Ya, menghadapi tantangan bukan dekat sama Tuhan, justru lari, meninggalkan Tuhan. Kecewa, marah kepada Tuhan, saudara. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, beriman di tengah tantangan atau masalah seperti yang dijalani oleh Nuh memang bukan sesuatu yang selalu mudah dilakukan. Tapi percayalah bahwa kita punya Tuhan yang mengerti akan masa depan kita, mengerti bahwa akan ada tantangan dan masalah di depan kita. Karena itu Tuhan sudah kasih ini petunjuk, cara-cara dan juga secara pribadi ada latihan-latihan yang akan dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dia lakukan kepada Nuh. Tujuannya ini, supaya ketika nanti menghadapi tantangan dan masalah, iman kita sudah dipersiapkan sebelumnya. Supaya bisa melewati tantangan dan masalah tersebut. Karena itu, saudara kasih Tuhan, mari saya ajak kita ya hidup lebih dekat dengan Tuhan, setia membaca firman, dan responi dengan baik setiap latihan-latihan iman yang mungkin hari-hari Tuhan sedang izinkan terjadi di dalam hidup kita, supaya ketika ada tantangan, masalah datang, iman kita bersama dapat siap menghadapi tantangan dan masalah tersebut. Jadi kita belajar hari ini, saudara, beriman di tengah tantangan seperti Nuh, biarkan Tuhan mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan iman kita, agar kita senantiasa kuat dan bisa melewati tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, biar firman-Mu jadi rema buat hidup kami. Kami percaya tidak ada yang kebetulan buat kami, tidak ada yang kebetulan terjadi buat hidup kami. Kami percaya Engkau bekerja melalui segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat kami, mempersiapkan hidup kami menghadapi apapun yang akan terjadi di depan kami Tuhan. Dan tolong kami menjadi orang-orang beriman yang imannya aktif, yang imannya bisa bekerja dalam segala keadaan. Kami berdoa Roh Kudus mampukan kami bisa mengerti setiap cara-cara, setiap petunjuk yang Engkau berikan dalam hidup kami dan juga latihan-latihan yang Engkau berikan buat kami agar iman kami senantiasa kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, biar firman-Mu ini membekali kami semua. Kami serahkan semua untuk kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Sebelum saya menyampaikan informasi ibadah GPI Semarang Indah, saya mengajak Bapak Ibu boleh kembali bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperkatakan deklarasi iman kita di tahun 2024 ini. Deklarasi hidup, berkemenangan, surga terbuka, nyata di bumi. 1. Tuhan Yesuslah yang terutama dalam hidupku dan hidupku melekat kepadanya. 2. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hidupku tidak ada lagi kedagingan, kutuk keturunan, tali maut, kenajisan, perjinahan, perceraian, dan hati yang beku menyakiti hati Tuhan. 3. Aku dibebaskan dari sifat dan karakter amarah, kebenaran diri, garang, sombong, lari dari rencana Tuhan. 4. Aku punya gambar diri yang utuh dan positif, dan tidak ada lagi kelemahan dalam roh, jiwa, dan tubuh, di mana aku berada jadi terang dunia. 5. Aku dibebaskan dari masalah kerugian, kutuk kebangkrutan, kutuk berhutang, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, pahit hati, dan jiwa terluka dengan darah anak domba Allah. 6. Aku percaya bahwa dalam suka maupun duka, di atas gunung atau di lembah, dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat maupun percobaan, Tuhan Yesus selalu ada menyertaiku dan tidak pernah meninggalkanku. 7. Tuhan Yesus jauh lebih besar dari masalahku dan Dia sanggup mengubah jalan buntu menjadi jalan keluar yang membawa kemenangan bagiku. Pertolongannya tidak pernah terlambat, waktunya tepat untuk menjawab semua doa-doaku. 8. Manisnya hidupku tidak tergantung dari banyaknya harta kekayaanku, namun seberapa bersyukurnya aku akan segala hal yang ada dalam hidupku. 9. Terjadi pemulihan bagi rumah tanggaku, keluargaku, kesehatanku, pendidikanku, dan ekonomiku. Aku diberkati dengan mudah dan limpah untuk memberkati banyak orang. 10.
Tuhan akan membawa hidupku tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Deklarasi ini kami perkatakan dengan kekuatan iman dan kedaulatan Tuhan jadi nyata. Amin. Makasih. Boleh kembali duduk. Informasi yang pertama, ibadah raya onset minggu depan tanggal 16 Juni akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Madya Samuel. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onset ini dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari jam 5 di channel YouTube GBI Semarang Indah. Dalam ibadah raya onset minggu depan akan diadakan sakramen perjamuan kudus dan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti sakramen ini secara online dapat terlebih dahulu menyiapkan roti dan anggur secara mandiri. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Dan sebelum pulang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk dapat kembali berdiri bersama-sama dan nanti Pendeta Pratama Yohan akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Mari sekali kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hari ini kesempatan yang Engkau berikan kami bisa beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita dan menerima akan benih firman-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami dan biarlah Engkau curahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami semua. Bapak yang kasih Tuhan, pada akhir ibadah kita mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan, tangkap, terima berkat Tuhan atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga-Mu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati pendidikan yang sedang kau jalani. Tuhan memberkati pelayananmu makin dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberkati hidupmu sehingga hidupmu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Saat Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang agung yang begitu mencintai kita datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya pulang dengan berkat Tuhan berkata, Amin. Aku